Hai Talkers, di masa pandemi ini aktivitas kita sudah beralih ke dunia digital. Seperti berbelanja online, itu udah jadi aktivitas kita sehari-hari ya. Telah hadir di sini Pak Basa Saleh, Sekretaris DTS 2021. Beliau juga yang awalnya mempelopori Akademi Digital Entrepreneurship di Digital Talent Scholarship 2020. Halo Pak Baso. Halo Mas. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mas Yansuru juga sehat kan? Alhamdulillah Pak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak tentang digital entrepreneurship Pak. Sip. Santai aja, anggap aja kantor sendiri Pak. Oh iya. Kantor sendiri memang kantor Pak sendiri ya. Oke Pak. Di masa pandemi ini kayaknya aktivitas kita nih beralih ya Pak. Dari fisik yang kita adanya pandemi jadi kita membatasi aktivitas fisik gitu atau kontak fisik gitu Pak. Semuanya jadi kita lakukan lewat online Pak. Nah, hadirnya digital entrepreneurship atau bisnis online ini Pak, itu sebenarnya membantu banyak orang juga kan Pak. Balik ke awalnya dulu Pak, ke konsepnya sebenarnya digital entrepreneurship itu apa sih Pak? Iya, makasih Mas ya. Iya. Pertama kita lihat momentum ya. Justru sebenarnya kalau kita baca pandemi, kemudian ada program pemerintah dan seterusnya, kemudian ke depan ada yang dari awal sebenarnya awal-awal tahun kita sejak belum ada pandemi, kita sudah bicara mengenai industri 4.0 ya, 4.0. Sebenarnya konsep digital ini sebenarnya bukan gara-gara pandemi sebenarnya. Orang berdigital ini bukan karena pandemi, setelah pandemi selesai orang berhenti berdigitalisasi. Betul. Ini sudah shifting kita masuk ke sana dan itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi memang harus diakui bahwa sebenarnya justru karena pandemi ini bukan menjadi tantangan sebenarnya, justru menjadi sebuah momentum besar buat bangsa ini untuk mempercepat transformasi digital ya. Sehingga orang yang selama ini tidak aware dengan teknologi, kemudian tidak dia nyaman di yang non digital gitu ya, jualan offline dan seterusnya. Tapi dengan adanya pembatasan kebijakan pemerintah, pembatasan aktivitas masyarakat karena untuk dalam rangka memotong mata rantai pandemi ini, kemudian itu justru mendorong semua orang untuk berpindah gitu ya, bukan lagi bertransformasi gitu. Bahkan pindah sebenarnya dari awalnya dia jualan offline langsung pindah ke online. Nah ini makanya sebenarnya kita menganggap sebenarnya Kominfo menganggap bahwa program ini sangat strategis, baik itu di masa pandemi juga di masa ke depan mempersiapkan Indonesia menjadi pemain ekonomi digital ke depan yang lebih baik itu. Oke, sebenarnya kalau kita lihat Pak, digital entrepreneurship itu kan kalau di Indonesia kan ya itu jadi kewirausahaan digital gitu Pak ya. Nah sebenarnya secara makna atau definisi itu Pak, apa yang membedakan dengan seorang wirausaha biasa gitu? Iya, sebenarnya berbeda sebenarnya. Jadi bukan berbeda dari segi bisnisnya, tapi dari segi pola mengelola bisnis gitu ya. Kalau selama ini kemudian dikelola secara manual. Misalnya memasarkan dan seterusnya, mungkin beriklan hanya melalui media konvensional misalnya ya. Sekarang orang semuanya membalikkan telapak tangan dengan orang memiliki rata-rata punya media kan ya. Jadi selalu saya katakan bahwa sekarang pemilik media itu bukan hanya orang-orang yang punya duit gitu, tapi semua orang sudah punya media karena berpeluang menjadi komunikator dan menjadi penyampai pesan. Jadi kemampuan dia mengelola bisnis itu harus bisa memanfaatkan teknologi. Karena pasar itu tidak hanya di sekeliling rumahnya gitu ya Mas. Betul. Sekarang pasar itu orang menumpuk menjual pun di sini. Misalnya saya jualan nasi nih, semuanya di sini ada sepanjang jalan jualan nasi. Tapi sebenarnya kuliner gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan hanya pembelinya itu, customernya hanya di sekitar situ. Orang bisa beli dari mana aja, misalnya dari radius berkilo-kilo gitu kan. Dengan adanya sistem misalnya mesan digital gitu kan. Orang pengantaran logistik sekarang sangat berkembang gitu. Jadi ini saya kira kita memang perlu dorong dan secara nasional memang ini kebijakan pemerintah sedang mempersiapkan, termasuk mempersiapkan namanya peraturan presiden dalam rangka pengembangan kewirausahaan
nasional gitu, Mas. Dan itu orientasi ke depannya adalah orientasi bisnis digital gitu. Berusaha secara digital. Berarti kalau tadi yang saya tangkap dari penjelasan Pak Baso nih, bisnis digital atau digital entrepreneur itu tidak hanya dituntut untuk bisa berjualan online, tapi juga memasarkan produk atau berkomunikasi dengan pelanggan. Semuanya dilakukan secara online gitu, Pak. Nah, selain itu, Pak, ada lagi nggak sih, Pak, kalau skill-skillnya tuh, Pak, keterampilan apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan digital gitu atau digital entrepreneur tadi itu, Pak? Apa aja sih yang harus dia punya? Saya sedikit agak masuk ke programnya. Nah, mungkin nanti ada teman-teman yang bisa membahas lebih rinci. Tapi paling tidak saya ingin menggambarkan kalau pengalaman tahun lalu itu memang yang digital entrepreneurship yang disebut dengan DEA itu, Mas. Jadi Digital Entrepreneurship Academy. Jadi salah satu akademi DTS itu skill yang paling banyak diberikan itu adalah skill pemanfaatan media gitu ya, media digital. Nah, karena itu kami bermitra dengan beberapa mitra yang quote-and-quote-nya memang dia menguasai kancah digital, misalnya bolehlah kalau saya nyebut merek misalnya, maaf misalnya Google, bermitra dengan Google, bermitra dengan Facebook misalnya, bukan hanya yang Glotech ya, kita juga bermitra dengan Gojek dan juga Tokopedia. Nah, ini kan sebenarnya adalah bagaimana teman-teman pengusaha ini bisa memanfaatkan misalnya Google My Business gitu ya, supaya dia bisa memasarkan produknya itu orang bisa nge-search di Google Engine itu bisa langsung dapat usahanya. Gitu kan orang biasa kalau kita sekarang misalnya jualan nasi terdekat gitu kan langsung bisa ketahuan. Nah, ini banyak yang saya melihat itu sudah sangat banyak memanfaatkan. Kemudian sekarang malah kita dorong bukan hanya pada aspek-aspek pengelolaan media, tetapi juga kita mudah-mudahan tahun ini bisa masuk ke misalnya literasi finansial. Karena itu kita dorong sekarang yang tahun ini bisa juga bermitra dengan beberapa perbankan gitu untuk memberikan pengetahuan bagaimana mengelola keuangan dalam bisnis ini. Karena ini masih usaha kecil yang harus kita dorong ya. Dan kita berharap ini bisa masif di seluruh Indonesia karena memang bukan hanya Kominfo yang menyelenggarakan kegiatan ini, di banyak kementerian juga melakukan seperti itu. Ya, itu menariknya Pak ya. Jadi kalau penjelasan dari Pak Baso tadi, saya nangkepnya digital entrepreneur di Kominfo ini untuk pengusaha-pengusaha pemula lah ya, Pak, yang baru mulai merintis bisnisnya gitu kan, Pak. Kita beralih ke yang lebih global gitu, Pak. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya potensinya tuh seperti apa sih ya? Kalau dilihat dari infrastruktur gitu ya. Terus tingkat literasi masyarakatnya itu apakah sudah mendukung gitu Pak untuk digital entrepreneurship ini untuk maju gitu? Kira-kira seperti apa Pak kalau sekarang nih Pak? Iya, kalau peluang sih sebenarnya sangat terbuka ya. Karena namanya teknologi memang peluangnya sangat besar. Jadi pasar itu tidak kita lihat sebenarnya ada di lingkungan terkecil, bahkan bisa di lingkungan Indonesia, nasional, bahkan global gitu ya. Kaitannya memang ini adalah kendala kita pada aspek literasi. Untungnya sebenarnya bahwa penggunaan media sosial itu tidak butuh skill terlalu tinggi gitu ya. Orang bisa mengelola sambil jalan gitu, menggunakan Facebook, menggunakan media sosial lainnya gitu. Memang kendala kita sekarang di Indonesia ini adalah kaitannya dengan mungkin infrastruktur ya. Infrastruktur kalau kita mau lihat, karena sebenarnya banyak potensi di Indonesia ini ya mungkin misalnya terkendala karena belum akses jaringannya belum kuat gitu ya. Itu mungkin kendala, tapi saya kira pemerintah akan terus mendorong ke sana, memproses gitu. Di pandemi ini kan jadi kalau saya dengar ya banyak tuh udah yang nggak cuma Kominfo aja ya bikin pelatihan kayak gini gitu. Jadi digital entrepreneur emang lagi naik daun banget lah gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan yang punya kementerian lain, instansi lain atau bahkan punya swasta gitu ya. Kominfo tuh apa nih Pak yang disasar Pak, atau bedanya dengan yang lain tuh apa Pak? Iya, mungkin saya ingin mengatakan begini dulu Mas ya. Jadi kenapa kementerian ini
hampir seluruhnya ngadain kegiatan ya. Hampir sama sebenarnya. Karena memang semacam instruksi pemerintah, bahkan visi pemerintah ingin mendorong wirausaha digital nasional itu kan. Itu pertama. Jadi mungkin memang hampir seluruhnya ngadain kegiatan gitu. Karena keterlibatan untuk pengembangan UMKM ini didorong seluruh instansi pemerintah, bahkan juga keterlibatan pengusaha dan seterusnya. Khusus untuk ini, jadi kita memang menyasarnya pada tidak hanya UMKM, Mas. Jadi tetapi juga pada pemula malah lebih besar. Jadi bahkan juga kita berharap sih sebenarnya yang fresh graduate gitu, yang punya minat masuk ke DEA ini kita buka peluangnya gitu ya. Jadi kita berharap DEA untuk tahun ini lebih banyak dari anak-anak muda kita yang walaupun belum punya usaha secara real gitu, tetapi sudah punya minat untuk masuk dalam dunia bisnis digital. Harapan kita begitu, Mas Yan. Ya, itu yang harus dicatat ya. Jadi teman-teman talkers, jadi nggak usah bingung kalau latar belakangnya bukan IT kah atau bukan yang berhubungan dengan ICT gitu ya, karena di sini kita tidak mempelajari hal-hal yang teknis seperti itu, Pak. Betul. Ya. Dan satu lagi tadi Pak Baso sudah bilang yang belum punya bisnis pun bisa ikut gitu, Pak. Bisa. Nah, itu sangat menarik ya. Jadi kita sudah bisa mulai mengembangkan jiwa entrepreneur kita selepas lulus gitu. Nah, untuk lebih detailnya lagi nanti kita akan mengundang Ketua Pokjanya Digital Entrepreneurship Academy yang untuk tahun ini ya, tahun 2021. Nah, nanti akan dipandu oleh rekan saya, Mbak Arla. Ya, Talkers, jangan lupa follow podcast Talent Talk di Spotify dan media sosial lainnya. Di sini kalian bisa follow semua ya, jangan lupa. Nah, sekian dari kami, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih semuanya.